Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 40 Farmasi H akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai materi bab 7 transportasi, poin B transportasi dan produk dalam transit. Baik, di sini yang pertama yaitu keamanan transportasi. Obat dan bahan obat harus dilindungi dari aksi tidak sah untuk mencegah pencurian atau penyelewengan. Kendaraan dan personel yang terlibat dalam pengiriman wajib dilengkapi dengan peralatan keamanan tambahan seperti sistem alarm dan kontrol akses untuk menjaga keamanan selama transportasi. Yang kedua itu keamanan kontainer pengiriman. Area penyimpanan obat pada kontainer harus memperhatikan risiko keamanan, terutama untuk obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan. Hal ini termasuk memastikan bahwa kontainer selalu terkunci dan hanya dapat diakses melalui personel berwenang. Poin ketiga yaitu kontaminasi dan kepatuhan. Pengiriman harus dilengkapi dokumen untuk mengidentifikasi dan verifikasi sesuai dengan persyaratan. Semua personel harus mematuhi kebijakan dan prosedur tertulis untuk memastikan kepatuhan terhadap standar distribusi obat. Untuk poin yang keempat yaitu kondisi penyimpanan selama transportasi. Kondisi penyimpanan yang dipersyaratkan harus dipertahankan sesuai informasi pada kemasan produk. Untuk yang poin yang kelima yaitu jadwal dan rencana pengiriman serta keamanan saat transit. Dan rencana perjalanan harus realistis, sistematik, dan mempertimbangkan keamanan. Kendaraan harus ditempatkan di lokasi yang aman selama transit atau pemberhentian. Poin yang keenam yaitu penanganan kondisi tidak diharapkan. Laporan mengenai kondisi tidak diharapkan harus dilakukan maksimal 24 jam setelah kejadian. Kondisi tidak diharapkan meliputi kecelakaan, pencurian, atau kehilangan, pas pajur, bencana alam, kerusuhan, kerusakan kendaraan, dan hambatan perjalanan yang memengaruhi mutu obat. Untuk poin yang ketujuh yaitu penanganan masalah pada produk. Jika penerima menemukan masalah, laporan harus disampaikan ke fasilitas distribusi. Masalah yang dilaporkan meliputi yang pertama kerusakan kemasan, yang kedua ketidaksesuaian dokumen pengiriman, ketiga itu ketidaksesuaian kondisi pengiriman, misal suhu produk, rantai dingin, perubahan fisik produk, misal bentuk atau warna. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai penanganan pesanan ditolak. Produk yang telah ditolak oleh penerima harus dikembalikan kepada pengirim. Pengirim akan diberi notifikasi untuk merevisi dokumen pengirimnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu persyaratan penyimpanan. Obat dan bahan obat harus disimpan pada suhu yang tepat. Harus tersedia prosedur tertulis untuk menyelidiki dan menangani kegagalan. Lalu ada fasilitas distribusi, memastikan kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk mendistribusikan penyimpanan atau menangani obat dan bahan obat. Lalu ada kendaraan pengiriman, harus dalam kondisi baik dan layak jalan. Lalu ada pengemudi pengiriman, harus dilatih CDOB dalam bidang yang terkait dengan pengiriman termasuk pengemudi kontrak. Lalu selanjutnya ada pelatihan CDOB terkait pengiriman, prosedur pengiriman, penanganan obat dan bahan obat selama pengiriman. Penanganan jika terjadi kondisi yang tidak diharapkan dan pemahaman terhadap persyaratan dokumen pengiriman. Selanjutnya ada pemeliharaan kendaraan dan peralatan. Prosedur tertulis harus tersedia untuk kegiatan dan pemeliharaan. Harus diperhatikan bahwa digunakan tidak boleh menimbulkan efek buruk pada mutu obat atau bahan obat. Lalu ada perawatan transportasi. Peralatan yang digunakan dalam kendaraan atau kontainer dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Kendaraan dan peralatan tersendiri saat pengiriman dan atau bahan obat harus tersedia prosedur yang digunakan untuk menjamin mutu obat dan obat mengalami perubahan atau tidak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengiriman darurat di luar jam kerja, di mana harus ditunjukkan personal tertentu dan prosedur tertulis harus tersedia. Lalu tempat yang digunakan sebagai hub transportasi dalam rantai pemasok sebagai sarana penyimpanan obat bahan harus mendapat izin dari BPOM. Selanjutnya batas waktu penyimpanan tidak melebihi 2 kali jadwal pemberangkatan transportasi berikutnya. Lalu pengangkutan obat diambil dari CDOB 2020. Dalam hal ini pengangkutan obat memerlukan pembongkaran dan penguatan ulang, misalnya di terminal dan di hub. Tempat tersebut harus diaudit dan disetujui sebelum digunakan. Lalu perhatian khusus harus diberikan untuk pemantauan suhu, kebersihan, keamanan, fasilitas penyimpanan sementara. Diambil dari CDOB 2019. Selanjutnya prosedur yang dapat menjamin integritas obat bahan obat di tempat transit. Yang pertama, digunakan program pengendalian segel untuk penyimpanan transit. Penomoran harus dibuat secara berurutan dan mudah tertelusur. Selanjutnya, selama transit, pada saat penerimaan integritas segel harus dimonitor dan penomoran harus diverifikasi. Lalu, obat atau bahan obat dalam transit harus disertai dengan dokumen yang sesuai. Selanjutnya, selama transportasi atau transit untuk obat, bahan obat yang ditolak kadaluarsa atau dikembalikan atau diduga palsu harus disimpan secara terpisah.